Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Prabu Salam Kapuas. Konten kali ini akan membahas tentang pembangunan masjid Pondok Pesantren Prabu Salam Kuala Kapuas yang tepat berada di belakang saya. Ya teman-teman, kami sedang berada di lokasi area pembangunan Masjid Pondok Pesantren Prabu Salam Kuala Kapuas. Bisa teman-teman lihat saat ini tukang sedang melakukan pekerjaan pemasangan pencoran lantai atas. Di samping kami salah seorang pengurus atau panitia pembangunan Masjid Pondok Pesantren Prabu Salam, Ustadz Muhammad Marjuki, yang akan memberikan penjelasan tentang Masjid Pondok Pesantren Prabu Salam. Sebelum kita bertanya-tanya tentang pembangunan masjid yang baru, lebih baik kita bertanya tentang Masjid Pondok Pesantren Prabu Salam yang lebih dulu sudah digunakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan Ustaz tentang bagaimana sejarah proses pembangunan masjid yang pertama ini? Ya, baik. Untuk pembangunan masjid yang pertama ini sejarahnya ini diawali mulainya perpindahan Pondok Pesantren Prabu Salam. Di awal berdirinya tahun 84, kemudian di tahun 88 itu kan diakte notariskan, kemudian tahun 89 itu pindah kita ke lokasi yang baru, tepatnya di tempat ini. Dulu namanya Sungai Simpang Katining. Sebelum dari sini ya. Jadi sebelumnya di Jalan Sulawesi, namanya Jalan Sulawesi sekarang. Kalau dulu itu namanya di Sungai Batang atau di belakang Panti Asuhan, lokasi pondok pesantren yang lama. Nah, mengingat lokasi di sana untuk perkembangan pondok pesantren itu kurang, jadi lokasinya di sana kecil. Nah, jadi kita berpindah ke lokasi yang baru. Nah, seiring dengan perpindahan itu lalu dibangunlah masjid ini. Nah, awal pertama pembangunan masjid ini sekaligus yang pertama membangun bangunan rumah pimpinan pondok atau pengasuh pondok pesantren. Nah, sekaligus membangun masjid yang ada ini. Itu kurang lebihnya di tahun 1989. Nah, sudah. Kemudian di tahun sekitar itu juga langsung dijadikan di masyarakat sekitar untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Nah, jadi itu sejarah pertamanya. Jadi kurang lebih tahun 1989. Nah, jadi bahan dari pembongkaran pondok pesantren itu dijadikan masjid ini. Nah, ini sejarah pertamanya. Jadi nah, kemudian bahan yang di sana dibawa ke sini. Iya, dibawa ke sini untuk dibangun masjid. Jadi bahan ini. Nah, kemudian ini beberapa kali sudah diadakan renovasi atau tambahan. Nah, di sebelah selatan kita ini ada tambahan sekitar 4 meter. Bangunan pertama ini dibangun 12 kali 16 meter, kemudian ditambah ke belakang ini di samping kiri kita, ya, atau tepatnya sebelah selatan itu ada 4 meter, jadi 16 kali 16. Nah, kemudian kita tambah lagi tahun 2002 kalau tidak salah, 2002 itu kita tambah lagi di depan ini sekitar 5 meter. Nah, jadi ukuran masjid kita ini kurang lebih 23 kali 16 meter. Nah, ini. Nah, karena jamaah kita di samping masyarakat sekitar juga perkembangan pondok pesantren, bertambah pesatnya santri kita, sehingga khususnya untuk sholat Jumat itu tidak menampung lagi. Nah, itu sejarah awal berdirinya masjid yang pertama ini. Itu. Nah, untuk usia masjid ini sampai saat ini kurang lebih 34 tahun. 34 tahun. Dari tahun 1989 ya, sampai tahun 2023. Itu sejarah awal. Berbicara masalah
masjid Pondok Pesantren Darussalam yang lama ini Ustaz sekitaran tadi 34 tahun dan beberapa kali ada tambahan ukuran dan juga perbaikan sampai saat ini. Untuk sarana prasarananya apakah masih bagus atau bagaimana Ustaz? Kalau dikatakan bagus ini memang masjid kita istilahnya ya memang perlu ada perbaikan atau renovasi. Makanya kita punya pemikiran bahwa yang pertama untuk segi lokasi juga di sini kurang tepat. Kemudian bangunannya ini bentuk bangunannya hanya semi permanen sifatnya. Nah, jadi untuk dikatakan memang sangat kurang. Nah, sehingga kita punya pemikiran membangun masjid yang baru. Wah, itu. Ya, tepat di belakang kami berdiri proses pembangunan masjid Pondok Pesantren Darussalam yang baru. Sejak kapan Ustaz mulai terpikir untuk membangun masjid di lokasi yang baru dan apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, tadi sudah kita jelaskan bahwa pembangunan masjid yang lama sejak didirikan tahun 89 sudah berusia lanjut bahasanya. Mungkin umurnya sudah 34 tahun, kemudian beberapa kali mengalami renovasi atau perbaikan, kemudian ditambah lagi dengan jumlah santri kita yang cukup lumayan setiap tahunnya meningkat, kemudian keberadaan masyarakat di sekitar untuk melaksanakan sholat Jumat khususnya terus makin bertambah. Nah, sehingga pengurus yayasan kemudian dibantu oleh masyarakat sekitar itu ada punya gagasan untuk membentuk panitia pembangunan masjid. Nah, kemudian pembangunan masjid kita tadi sudah dijelaskan bahwa kita mulai sejak tahun 2012 pembentukan panitia, kemudian berjalan beberapa tahun. 2014 kita mulai pembersihan lokasi yang ada di tempat kita ini. Nah, kemudian kita lanjutkan diawali dengan pembersihan lokasi, kemudian lagi pembuatan pengecoran tiang masjid. Itu yang sudah kita mulai, kemudian berakhir di tahun 2015 Desember itu sudah pembuatan tiang masjid. Nah, baru kita lanjutkan dengan pengecoran lantai masjid. Itu hingga saat ini sudah selesai pengecoran lantai dan pengecoran tiang guru atau tambah dengan tiang dinding masjid yang berjumlah 34 tiang. Nah, itu sudah tadi dijelaskan juga bahwa sudah menghabiskan dana sekitar 1.458.497.850 rupiah. Nah, tepatnya saat ini kita sudah laksanakan pengecoran balak penghubung tiang dinding dengan kubah, yang mana di atas itu sudah pengecoran pengecoran atap yang berhubungan nanti dengan tiang kubah. Dan yang mudah-mudahan nanti ini bisa cepat terselesaikan dan diperkirakan menghabiskan dana kurang lebih 500 juta rupiah. Nah, itu ya. Untuk sumber dana Ustaz, dengan ukuran masjid yang sebesar ini dari mana sumber dananya? Untuk dana, memang dana itu sumbangan dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat. Dari masyarakat, sumbangan para dermawan, simpatisan Pondok Pesantren Darussalam khususnya, dari elemen masyarakat, kemudian dari orang tua santri itu yang kita gunakan sepenuhnya. Kalau masjid ini sudah selesai, pada nantinya difungsikan apa hanya untuk lingkungan pondok pesantren ini saja atau masyarakat umum juga boleh, Ustaz? Tadi sudah dijelaskan bahwa masjid kita ini dari awal pembangunan masjid kita sudah memang masyarakat yang mengisi, masyarakat sekitar lingkungan pondok pesantren dan Kabupaten Kapuas khususnya begitu. Di samping santri kita yang melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang menopang kegiatan di pondok pesantren kita ini, seperti kegiatan
siang misalnya di pagi hari ada kegiatan salat duha dan seterusnya, salat zuhur berjamaah, salat asar dan seterusnya, salat 5 waktu lah, jadi intinya seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan malam. Jadi memang difungsikan untuk seluruh santri Pondok Pesantren Babus Salam dan Masyarakat. seluruh elemen masyarakat. Terima kasih Ustaz atas beberapa pertanyaannya yang telah dijawab oleh Ustadz langsung. Dan terakhir, apa harapan kedepannya untuk pembangunan masjid kita ini? Tentunya kita berharap kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah Masjid Pondok Pesantren Babus Salam, seluruh santri, seluruh jamaah majelis taklim, semoga pembangunan masjid ini bisa terselesaikan atau terlaksana sesuai dengan rencana, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan ini, dan pada intinya nanti bisa secepatnya digunakan untuk kegiatan mendukung proses kegiatan ibadah santri dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di Pondok Pesantren Babus Salam ini. Demikian Ustaz, terima kasih atas segala informasi baik tentang Masjid Pondok Pesantren Babus Salam yang lama dan tentang pembangunan masjid yang baru. Dengan harapan kedepannya semoga masjid ini bisa cepat terselesaikan. Amin. Demikian konten kami tentang pembangunan Masjid Pondok Pesantren Babus Salam Kuala Kapuas. Ya. Nantikan konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.